Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan ceritakan tentang Abu Nawas. Kali ini berjudul Abu Nawas sakit hendak bersalin. Maka tersebutlah Abu Nawas selama Sultan melarangnya masuk ke dalam istana. Kira-kira telah 7 bulan lamanya ia tiada masuk menghadap Sultan. Dan sunyilah balairung Baginda itu. Maka Baginda pun masygulah di dalam istana. Siapa tahu entah apalah diperbuat oleh Abu Nawas atas aku ini, katanya di dalam hati. Pada suatu hari, Baginda pun menyuruh memanggil Abu Nawas. Maka pergilah orang itu ke rumah Abu Nawas. Didapatinya Abu Nawas sedang duduk. Kata orang itu kepadanya, "Ya Tuhan hamba, adapun Tuhan hamba ini dipanggil oleh Sultan Harun ar-Rasyid." Setelah didengar oleh Abu Nawas kata pesuruh raja itu, maka katanya, "Pergilah engkau persembahkan kepada Duli yang di Pertuan bahwa aku ini sangat hendak bersalin. Anakku belum lahir karena masih menantikan bidan." Setelah itu, orang itu pun kembali ke istana menghadap Baginda. Lalu dipersembahkannya segala perkataan Abu Nawas itu. Katanya, "Ya tuanku, ia sakit hendak bersalin, tinggal menantikan bidannya saja. Bidannya itu belum datang." Demi Sultan Harun ar-Rasyid mendengar perkataan yang demikian, maka Baginda pun heran. Ajaib, pikir Baginda di dalam hatinya. Barulah pada hari ini aku mendengar laki-laki konon hendak bersalin. Pada zaman dahulu kala, pada masa nenek moyangku, belumlah aku pernah mendengar laki-laki beranak. Baru pada zaman ini Abu Nawas mengatakan dirinya hendak beranak. Oleh sebab itu, sangatlah ingin hati Baginda hendak menyaksikan hal itu. Syah dan Sultan pun berangkat diiringkan orang-orang besar ke rumah Abu Nawas. Demi dilihat oleh Abu Nawas, kedatangan Baginda itu berlari-larilah ia mendapatkan Baginda. Lalu ia menyembah pada kaki Baginda seraya berkata, "Ya tuanku Syah Alam, sudi juga rupanya tuanku datang ke rumah Patik yang miskin lagi doif ini." Baginda masuk ke dalam rumah Abu Nawas. Oleh Abu Nawas didudukkanlah Baginda pada tempat yang mulia. Dan ia sendiri duduk di bawah menghadap Sultan seraya bertanya, "Ya tuanku Syah Alam, apakah kehendak Duli Syah Alam datang ke rumah Patik ini? Karena sekian lamanya tuanku duduk di atas tahta kerajaan Syah Alam. Belum pernah Duli yang di Pertuan berkunjung ke rumah Patik ini." Maka tita Sultan Harun ar-Rasyid bertanya, "Adapun aku datang ini karena tadi aku menyuruh biduanda memanggil engkau dengan segera." Ia pun pergilah kemari
Kemudian ia kembali sambil membawa pesan dari engkau kepadaku, yaitu engkau konon mempersembahkan ke bawah duli yang dipertuan, bahwasanya engkau ini adalah sakit hendak bersalin, tinggal menantikan bidan saja. Apabila habis bersalin, barulah engkau hendak datang menghadap daku. Pada zaman dahulu kala, belum pernah aku mendengar dari nenek moyangku laki-laki hamil dan beranak. Sebab itulah, maka aku datang ini kepadamu dan hendak tahu akan arti perkataanmu itu. Hatta Abu Nawas pun tersenyum. Maka titah baginda, terangkanlah kepadaku apa arti perkataan itu. Siapakah yang hendak beranak dan siapakah bidannya itu? Demi didengar oleh Abu Nawas, titah Sultan Harun ar-Rasyid demikian itu, maka sembahnya, ya Tuanku Syah Alam, adapun arti yang bunting itu adalah seorang raja yang sangat besar kerajaannya. Pada suatu hari, raja itu mengeluarkan seorang orang besarnya di hadapan majelis istananya. Sudah lamalah, ada kira-kira 4-5 bulan. Kemudian daripada itu, entah apa sebabnya, baginda itu menyuruh panggil orang besarnya itu kembali. Maka orang besar itu pun datang ke dalam istananya. Ya Tuanku, perempuan dengan laki-laki itu sama-sama melakukan suatu pekerjaan keduanya. Dengan demikian, perempuan itu pun menjadi hamil, sehingga menjadikan orang ketakutan semuanya. Demikianlah adat kita ini. Dan lagi, apabila seorang raja sudah mengeluarkan perintah, tiadalah boleh diambilnya kembali perintah itu. Jikalau sekiranya diambilnya juga perintah itu, adalah ia seperti menjilat air liurnya yang sudah diludahkannya. Itulah tanda orang yang penakut. Barang siapa hendak melakukan suatu kehendaknya, terlebih utama baiklah berpikir habis-habisan dahulu. Jika pada pertimbangan tidak ada suatu sangkut paut lagi, barulah dilakukan kehendak itu. Oleh sebab itu, dikatakanlah laki-laki hendak bersalin. Adapun yang dikatakan bidannya itu, ialah kedatangan tuanku. Apabila Syah Alam datang ke rumah Patik, berarti Patik sudah bersalin namanya. Artinya sudah hilang sakit, yaitu sudahlah hilang takut Patik kepada Syah Alam ini. Maka titah Sultan Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas, hai Abu Nawas, tatkala aku berkata kepadamu jangan lagi engkau datang ke dalam istana itu, bukannya dengan suka hatiku ini, melainkan dengan gurauan jenaka juga. Pada esok hari, hai Abu Nawas, datanglah engkau ke dalam istanaku, karena kau hendak bermain-main dan membukakan hatiku ini. Betul banyak menteri yang lain, tetapi tiada datang ke istanaku. Lagipun berapa lamanya, maka selama itu pula hilanglah cahaya seri belai rungkuk. Segala titah Patik junjung tuanku, sembah Abu Nawas dengan takzimnya. Sejurus kemudian berangkatlah baginda ke istana kembali dengan perasaan heran bercampur geli akan perbuatan Abu Nawas itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.